Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di acara kita, podcast Bincang Komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini topik kita adalah leadership organization. Sebelumnya perkenalkan saya Mahrus selaku moderator yang akan membimbing jalannya obrolan kita kali ini. Dan tentunya di sini saya nggak sendiri dong, sudah hadir dua narasumber yang mungkin teman-teman sekalian di sini udah dengar dari media sosial. Selamat pagi Mas, Mbak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin boleh perkenalkan dulu dari Mbaknya yang di pojok. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Salma Sabila, biasa dipanggil Sabil. Nah, mungkin aku di sini sebagai seorang peneliti dan konsultan komunikasi yang memiliki fokus di bidang komunikasi organisasi. Oke, bisa lanjut dari Mas yang di samping saya? Oke. Perkenalkan, saya Abdul Muiz Nawawi. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada podcast Bincang Komunikasi yang sudah mengundang kami. Tentunya menjadi apresiasi tersendiri. Dan sejauh ini saya juga concern di bidang kepemimpinan, leadership, dan juga organisasi. Seperti itu. Wah, keren-keren ya narsum kita kali ini. Dan tanpa membuang waktu, langsung aja kita loncat ke pertanyaan pertama untuk memantik diskusi kita kali ini, yaitu kalau menurut Mas Mbak sendiri, definisi dari komunikasi dalam organisasi itu apa sih? Gimana gitu? Oke, ini luar biasa ya, pemantik yang bagus, kita meloncat. Loncat dari pertanyaan ke Langsung komunikasi. aja. Oke, Mas Mahrus. Jadi menarik ya kalau kita membahas perspektif komunikasi organisasi. Mungkin kalau dari saya baca-baca di penelitian-penelitian terdahulu ya, terkait komunikasi organisasi, kita ambil komunikasinya dulu. Komunikasi adalah kita menyampaikan pesan. Seperti halnya saya menyampaikan pesan ke Mas Mahrus. Harapannya apa? Pesan yang kita sampaikan itu dapat dipahami dan dimengerti. Nah, kalau dari perspektif komunikasi organisasi, tentunya pesan yang kita sampaikan itu harapannya dimengerti oleh anggota atau karyawan kita. Jadi, komunikasi organisasi ini bagaimana pesan itu dipahami dan dimengerti oleh karyawan atau anggota yang nantinya akan membuat sebuah culture atau budaya sebuah organisasi. Nah, disitulah kalau dari fokus concern saya, peran pemimpin itu yang menjadi peran krusial dalam sebuah organisasi untuk membentuk budaya, untuk membentuk culture di sebuah organisasi itu sendiri. Karena ini sangat krusial banget sih kalau menurut saya. Gitu kalau komunikasi organisasi. Kalau menurut Mbak Sabil sendiri bagaimana? Oke, kalau tadi Mas Muiz udah masuk gitu ya dari definisi komunikasinya, mungkin aku pengen masuk dari definisi organisasinya gitu. Mungkin organisasi sendiri kan definisinya adalah sekumpulan orang dengan tujuan bersama, memiliki pemimpin, dan juga memiliki sistem yang mengatur di dalamnya. Nah, sebagaimana kelompok sosial lainnya gitu ya, organisasi ini pasti membutuhkan komunikasi gitu untuk menjalankan roda organisasinya. Karena seperti yang kita tahu, di dalam suatu organisasi itu ada sekumpulan orang dengan pasti perspektifnya tuh berbeda-beda gitu. Karena mereka lahir dari latar belakang yang berbeda dan juga lingkungan sosial yang berbeda. Maka komunikasi ini hadir sebagai penyambung gitu ya, atau menjadi jembatan antara satu orang dengan satu orang lainnya agar bisa komunikasi itu berjalan dan bisa mencapai tujuan bersama tersebut. Kayak gitu sih. Keren ya. Nah, mau melanjutkan tadi yang dimention sama Mas Muiz tadi soal budaya organisasi. Bisa dijelasin lebih detail nggak gimana komunikasi organisasi ini bisa membentuk sebuah culture atau budaya dalam organisasi tersebut? Oke, wah ini menarik ya. Pembahasan pertama langsung bahas culture, budaya organisasi. Budaya. Oke, kenapa dalam komunikasi organisasi itu leader itu sangat berpengaruh besar dalam membentuk budaya organisasi? Karena kalau dari saya, komunikasi organisasi ini kan memang tujuannya adalah kita membentuk culture itu tersendiri kan. Maka dari itu ada berbagai kepemimpinan. Ada kalau yang dari pemahaman perspektif saat kita dapatkan di perkuliahan gitu ya. Ada dari otoriter. Lalu yang satunya lagi ada demokratis. Nah, itu kan ada variasinya. Sama halnya kalau kita ambil klasifikasi situasional. Jadi, di situasional itu ada sebuah teori yang namanya path goal. Nah, path goal teori ini tuh ada berbagai gaya kepemimpinan. Ada directive leadership, supportive leadership, participative leadership, sama achievement oriented leadership. Nah, gaya kepemimpinan ini tuh kan
mencerminkan bagaimana penerapan pemimpin kepada anggota, bagaimana pemimpin mengkomunikasikan ke anggota. Nah, di situ kan ada gaya yang berbeda-beda. Nah, sama dengan halnya perspektif teori tersebut bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling bagus. Karena kepemimpinan yang bagus itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Seperti itu. Dari situasi kondisi yang ada, akhirnya membentuklah sebuah culture atau budaya organisasi. Misal, ada dibutuhkan kepemimpinan yang tegas, berarti membutuhkan penerapan gaya kepemimpinan directive leadership. Terus ada diskusi dan juga penggabungan suara dan sebagainya, butuh participative leadership. Nah, disitulah menurut saya kepemimpinan ini, leader itu sangat berpengaruh. Dan yang bisa menentukan gaya kepemimpinan itu sendiri adalah si pemimpin itu sendiri, yang akhirnya membentuk budaya organisasi. Tapi perlu diingat, karena dari beberapa organisasi yang kita ikutin atau saya dalemin, culture atau budaya itu berbeda-beda. Ada yang hanya menerapkan otoriter saja, kayak misal kita ke TNI dan sebagainya itu lebih ke menerapkan otoriter. Tapi ada yang demokratis, kayak misal kita ke himpunan, terus kita ke organisasi-organisasi yang sekiranya membutuhkan bonding yang lebih dalam, itu lebih ke demokratis. Jadi intinya komunikasi organisasi melalui leader atau melalui pemimpin ini yang nantinya akan membentuk sebuah culture atau budaya organisasi. Nah, itu mungkin dari perspektif pakar organisasi juga mungkin berbeda kali Mas Mahdus. Iya. Wah, keren banget ya. Sangat mendetail dan rinci. Mas Mus ini emang pakar komunikasi banget. Ya. Wah, bisa aja nih Mas Mahdus. Padahal ada Mbak Sabil juga loh ya. Iya. Kalau dari perspektif Oke. Mbak Sabil sendiri gimana nih? Gimana komunikasi organisasi ini membentuk sebuah culture organisasi gitu? Oke, mungkin dari budaya organisasi sendiri gitu ya. Yang saya selalu ingat gitu ya, adalah perkataan dosen saya saat di bangku perkuliahan waktu itu, di mata kuliah komunikasi organisasi juga, bahwa kata dosen saya waktu itu, budaya itu bahkan lebih penting atau lebih memegang peranan lebih banyak gitu persenannya dibanding kepemimpinan gitu dalam berjalannya sebuah organisasi. Kayak bahkan waktu itu dosen saya memberikan presentasinya itu 80% itu budaya dan 20% itu kepemimpinannya. Kenapa begitu? Karena ketika misalnya kita bayangkan sebuah organisasi yang sistemnya udah bagus nih, budayanya udah bagus. Ketika ternyata pemimpinnya sebenarnya agak kurang gitu ya, maka itu tuh sebenarnya bisa terselamatkan gitu. Organisasinya masih bisa tetap berjalan dengan cukup baik gitu. Karena udah ada sistem yang terbangun atau budaya yang terbangun gitu selama bertahun-tahun gitu. Dan juga yang pastinya budaya organisasi ini dibangunnya dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi agak sulit gitu ketika memang cuma dibangun oleh satu periode kepemimpinan gitu. Jadi biasanya memang budaya organisasi ini dibangun atas beberapa periode kepemimpinan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita contoh kasus lain, misalnya ada organisasi pemimpinnya ini bagus gitu, cuman budaya organisasinya ini jelek kayak gitu, maka sebenarnya kepemimpinan dia jadi kurang efektif kayak gitu. Dia harus benar-benar berusaha keras membangun budaya organisasinya dulu gitu sebelum bisa mencapai goals dari organisasinya tersebut gitu sih. Jadi memang betul budaya organisasi ini sangat penting kayak gitu. Wah, keren banget ya. Sangat insightful dari Mbak Sabil. Nah, ngomong-ngomong soal budaya organisasi nih, kira-kira budaya organisasi sendiri itu mempengaruhi perilaku karyawan nggak sih? Atau justru malah perilaku karyawan yang membentuk budaya organisasi sendiri atau justru malah dua-duanya saling berkaitan gitu, saling mempengaruhi. Gimana menurut mungkin Mbak Sabil dulu? Oke, yang pasti itu berkaitan sih ya. Kayak bagaimana orang-orang di organisasi tersebut berperilaku, maka itu akan membentuk budaya gitu. Tapi organisasi, namanya juga sebuah organisasi itu punya sistem gitu. Yang mana sistem ini ya bisa dibilang budaya juga, yang mau tidak mau sebenarnya ketika ada peraturan atau ada tradisi-tradisi di organisasi tersebut, mau gak mau itu karyawan akan tentunya mengikuti gitu budaya tersebut. Jadi menurut saya betul bahwa si perilaku karyawan maupun budaya ini mereka saling mempengaruhi kayak gitu sih. Kalau menurut perspektif Mas Mu sendiri bagaimana? Iya, sebenarnya saya sepakat juga yang disampaikan Mbak Sabil ya. Ini juga pernah disampaikan materi dosen saya juga, bahwa yang dikatakan Mbak Sabil itu benar, bahwa sistem ini memang menjadi sebuah peranan kunci dalam sebuah organisasi. Tapi teman-teman di sini perlu tahu ya, kalau sistem ini bukan hanya sistem kayak website gitu, bukan. Tapi kayak adanya sebuah regulasi, SDM,
bagaimana mengatur dan bagaimana caranya menjalankan, mengoperasionalkan sebuah organisasi itu sendiri. Susunan organisasi gitu ya. Betul. Nah, itu yang dikatakan sistem. Jadi, teman-teman, kalau dari saya, perilaku karyawan juga membentuk sebuah budaya, tapi budaya itu sendiri juga membentuk perilaku karyawan. Contohnya gini, gampangnya gini, kalau kita sebagai orang awam masuk ke sebuah organisasi, ini adalah sebuah perspektif ya, perspektif baru. Orang awam mendaftar sebuah organisasi atau mendaftar sebuah perusahaan. Kita mendaftarkan, kita masuk, otomatis kita yang harus mengikuti culture tersebut, budaya tersebut. Nah, disitulah yang saya namakan bahwasannya budaya ini menjadi peran tertinggi di sebuah organisasi. Bagaimana caranya budaya itu dapat mempengaruhi hal positif ke karyawan baru yang tadi daftar itu tadi. Jadi, kalau menurut saya, semuanya penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana budaya positif itu dapat mempengaruhi karyawan. Jadi, peranan terpenting adalah budaya organisasi itu sendiri, meskipun karyawan juga dapat mempengaruhi culture budaya itu sendiri. Oke. Tadi sempat dimention soal leadership nih. Betul. Nah, selaku pakar komunikasi ini dan juga mungkin udah bergeliat di lapangan langsung ya tentang organisasi-organisasi itu, menurut Mbak Mas sendiri, what it means to be leader di sebuah organisasi itu? Apa artinya menjadi sebuah pemimpin dalam organisasi? Mungkin bisa dari Mas Muiz dulu. Oke. Kalau dari saya pribadi, oh ya teman-teman, kita belum nyampein ya. Kalau di sini kita sharing aja kalau misal ada perbedaan perspektif baru atau apa, tulis di kolom komentar, kita makin senang karena kita bisa belajar bareng, kita bisa diskusi terkait bincang komunikasi, leadership dan juga organisasi. Nah, tadi pertanyaannya terkait kepemimpinan ya, Mas ya. Menurut saya, pemimpin itu adalah orang yang bekerja di depan, belakang, tengah, dan di situasi apapun. Memang kalau kita lihat banyak orang yang berpikir, emang kerjanya ketua tuh ngapain sih? Emang kerjanya ketua ngapain sih? Nanti kan ada sekretaris sendiri, ada bendahara sendiri, ada divisi ini, divisi itu. Bener gitu kan ya? Di organisasi kan banyak hal semacam seperti itu. Tapi beberapa orang tidak mengetahui bahwa pemimpin ini yang memegang kendali sebuah budaya, memegang peran krusial dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Contohnya, dengan gaya kepemimpinan tadi, itu sangat mempengaruhi bagaimana karyawan bersikap, tingkah laku, dan bagaimana karyawan menjalankan pekerjaan itu sendiri. Nah, harapannya, pemimpin inilah yang bisa menyesuaikan situasi kondisi tertentu. Jadi kalau misal dibutuhkan, suatu diskusi, berarti kan, oh iya, aku akan menerapkan gaya kepemimpinan seperti ini. Oh, ternyata anggotaku kalau misal nggak dimarahin, nggak bekerja, oh ternyata aku harus lebih otoriter, harus lebih ini, tapi dengan menyampaikan ini, oh ternyata karyawanku sudah mencapai target nih ya, harus aku beri hadiah, dan itu menjadi peran-peran yang penting. Nah, makanya inget banget, dosenku juga pernah bilang bahwasannya pemimpin ini juga ada beberapa aspek lainnya yang bisa memotivasi karyawan itu sendiri. Seperti itu, banyak faktornya. Mungkin nanti akan dibahas kali ya. Kalau menurut Mbak Sabi sendiri bagaimana? Oke, tadi tentang what the means of leader ya. Kalau menurut aku, seorang pemimpin itu ada dua sih. Satu, dia yang menjaga jalannya organisasi, baik dari jalannya sistemnya, budayanya, dan juga dia yang kedua adalah membawa tim mencapai tujuannya. Kayak gitu sih. Mungkin dari dua turunan pengertian pemimpin itu bisa kita elaborasikan bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya memerintah gitu ya, karena kalau memerintah kayak semua orang bisa deh gitu. Cuman gimana dia pertama bisa memutuskan suatu hal berdasarkan baik buruknya, dan juga maksudnya baik buruk yang menurut dia pasti dia punya pertimbangan gitu, mana yang terbaik gitu untuk organisasi. Dan di satu sisi juga dia harus mendengarkan aspirasi gitu dari para anggota-anggotanya kayak gitu dalam memutuskan sesuatu kayak gitu. Dan menurut aku pemimpin juga yang berarti adalah dia bisa menjaga anggotanya bisa tetap berkembang gitu di bawah kepemimpinan dia gitu. Jadi bukan dia sendiri yang nanti berkembang atau jadi one standing man, tapi gimana dia juga bisa membawa si anggota-anggotanya ini buat ikut berkembang dan bertumbuh juga gitu di bawah kepemimpinannya dia.
Betul. Jadi kayak garda terdepan gitu ya dalam sebuah Betul. organisasi untuk membackup anggota, untuk membantu anggota grow up gitu Pasti sih. juga tanggung jawabnya paling besar gitu ya. Betul. Iya. Meskipun kayak secara job desk kan orang mikirnya kayak ngapain sih ketua gitu kan. Pernah kan ya ditanya sebenarnya apa sih tujuan adanya ketua kayak gitu kan ya. Pasti ada kayak gitu karena orang yang beberapa orang awam yang ngelihat ketua itu kayak ya udah cuman merintah gitu kan ya. Padahal di balik itu tuh ada peranan krusial yang perlu dipertimbangin oleh ketua, perlu difikirkan oleh ketua dan perlu konsep oleh ketua agar budaya organisasi itu bisa menjadi lebih baik dan juga membawa dampak positif ke karyawan. Makasih banget sama jawabannya tadi, sangat insightful. Mungkin tadi sempat disebutkan tentang motivasi organisasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi tentang kayak motivasi organisasi itu apa sih gitu. Oke, betul. Ini dari Mbak Sabil dulu kali ya, biar saya bisa menimpali. Oke. Motivasi di dalam organisasi gitu ya. Yang pasti ini juga mungkin kita langsung spesifik, kalau dari aku sendiri pengen spesifik ke motivasi anggota gitu ya. Gimana anggota ini bisa termotivasi. Nah, dari motivasi sendiri ada dua jenis. Satu adalah motivasi intrinsik dan juga yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Kayak gitu. Nah, di motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang memang muncul dari diri seorang anggota itu sendiri gitu. Kayak gimana dia punya ambisi untuk menyelesaikan pekerjaannya, untuk bisa memberikan yang terbaik buat organisasi, atau mungkin kalau tujuannya lebih jauh lagi gimana dia bisa berkontribusi buat masyarakat gitu lewat organisasi tersebut. Nah, itu hal-hal semacam itu adalah masuk ke dalam motivasi intrinsik gitu. Nah, di sisi lain motivasi ekstrinsik ini adalah yang sifatnya dari luar gitu ya teman-teman, kayak misalnya dari organisasi bisa memberikan bonus gitu bagi karyawan-karyawannya yang bisa mencapai target gitu. Nah, maka karyawan yang kayak termotivasi ingin mendapatkan bonus atau insentif gitu ya dari perusahaannya, maka alasan karyawan tersebut bekerja bisa jadi masuk ke dalam motivasi ekstrinsik kayak gitu. Dan motivasi ekstrinsik juga gak selalu dalam bentuk uang gitu ya, maksudnya kayak kayak misalnya tadi insentif atau itu kan terlihat gitu ya berbentuk uang, tapi bisa juga misalnya ada liburan gitu ya, bonus liburan buat karyawannya yang bisa melakukan sales misalnya sampai 100 juta dalam 1 tahun misalnya kayak gitu. Maka bonus liburan tersebut juga menjadi salah satu contoh dari motivasi ekstrinsik karyawan. Gitu. Bisa, kalau menurut Mas Mui sendiri bagaimana? Oke, menambahkan dari unsur intrinsik dan juga ekstrinsik bahwa motivasi kalau orang bekerja, maybe pertamanya adalah apa? Kalau orang bekerja tujuannya adalah untuk mendapat Uang. betul, uang. Tapi ada beberapa motivasi lain yang mungkin perlu kita ketahui juga. Kalau dari kita, saya pribadi mendapatkan membaca penelitian terdahulu, bahwasannya dukungan dari seorang pemimpin, terus pendekatan seorang pemimpin, bonding seorang pemimpin itu juga menjadi salah satu motivasi karyawan. Ada sebuah organisasi yang dimana organisasi itu memotivasi karyawannya dengan menambahkan salary atau bonus uang gaji upah ke karyawan. Tapi ada beberapa organisasi atau ada beberapa karyawan yang lebih membutuhkan motivasi personal, lebih ke pendekatan, dukungan, support. Ada loh organisasi yang selalu antara pemimpin dan juga anggota itu dia selalu tanya gimana update-nya, ada yang perlu dibantu, kesulitannya gimana. Nah, itu yang pendekatan motivasi tersebutlah yang mungkin beberapa orang perlu tahu. Karena sejauh ini kan orang bisa termotivasi karena uang. Tapi sejauh ini ternyata organisasi itu juga termotivasi dari unsur-unsur hal tersebut. Kalau tadi ada unsur ekstrinsik ya. Betul. Nah, itu kayak misal dukungan, semangat, motivasi dan sebagainya. Itu yang bisa mempengaruhi anggota untuk membangun semangat dalam bekerja atau di organisasi itu sendiri. Gitu sih Mas Mahrus. Oke. Keren banget. Mungkin sedikit nyambung tadi soal terkait relationship antara karyawan sama leadership. Kira-kira gimana sih cara menjalin hubungan yang sehat antara leader sama karyawannya biar menciptakan lingkungan organisasi yang positif gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Mbak Sabil. Oke, gimana cara ini ya tadi kalau Pemimpin.
membangun hubungan yang baik Betul. antara karyawan dan pemimpin. Oke, yang pertama sih menurut aku adalah aku sangat suka gitu, walaupun tadi balik lagi dari jenis kepemimpinan itu gak ada yang paling bagus, gak ada yang paling baik gitu, Betul. karena semua menyesuaikan lagi ke situasi gitu. Cuman dari aku sendiri sangat menyarankan gitu untuk di organisasi apalagi yang belum sebesar itu gitu ya, adalah menerapkan kepemimpinan demokratis gitu, dimana suara anggota nih ya, karena mungkin belum besar anggotanya, belum banyak juga, jadi anggota yang sedikit ini kayak kalau bisa tuh sangat dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan, dalam diskusi-diskusi gitu. Nah, kepemimpinan demokrasi ini kan mengakomodir hal-hal tersebut gitu ya. Jadi, yang pertama untuk membangun lingkungan yang sehat adalah membangun lingkungan atau membangun organisasi yang bisa menjadi tempat bertumbuh bagi anggotanya. Nah, untuk menjadi bertumbuh pastinya bukan berarti anggota ini cuman datang terus kerja Menyelesaikan tugas. pulang gitu. Itu kan kayak robot juga kayaknya bisa deh ya Iya untuk betul. Apalagi sekarang AI ya. iya, apalagi dengan perkembangan AI yang udah makin gila kan, kayaknya hal-hal tersebut udah bukan udah bukan tugas manusia lagi gitu. Tapi di sini anggota gitu ya, sebagaimana manusia yang perlu untuk aktualisasi diri, perlu untuk bertumbuh, maka si pemimpin ini perlu menyediakan ruang-ruang gitu, ruang-ruang diskusi, mendengarkan pendapat, diskusi dan sebagainya gitu sih, itu yang penting gitu. Tapi balik lagi, karena kepemimpinan ini baiknya adalah menyesuaikan situasi dan kondisi. Mungkin di situasi-situasi krisis gitu ya, pemimpin gak mesti harus selalu mendengarkan anggota dulu terus menampung aspirasi gitu, gak mesti gitu. Ketika memang di dalam situasi krisis membutuhkan keputusan-keputusan cepat, maka it's okay gitu buat pemimpin jadi otoriter dulu gitu di saat-saat tersebut, kayak gitu sih. Oke. Tadi kan kita udah bahas tentang leadership, tentang budaya organisasi, tentang motivasi organisasi. Nah, ketiga hal ini ada nggak sih kaitannya dengan ada nggak sih pengaruhnya dengan keberhasilan sebuah organisasi dalam menghadapi krisis gitu? Mungkin bisa dijelaskan dari perspektif Mas Muiz sendiri gitu, gimana? Oke, tiga yang disampaikan Mas Marus itu menjadi kunci. Yang saya sampaikan tadi, kunci keberhasilan sebuah organisasi. Kalau pemimpinnya udah berhasil memimpin, culture-nya oke, organisasi atau perusahaan dipastikan bisa berjalan dengan lancar, dan kalau misal itu perusahaan pasti mendapatkan profit. Nah, tapi kalau semisal dari budayanya udah nggak bagus, terus dari leadernya juga Acak-acakan, acak-acakan, kurang bisa memimpin, mendampingi, membantu karyawan atau anggota untuk upgrade ya. Setidaknya pemimpin itu juga bisa mengembangkan karyawan, bukan hanya mengatur. Mengayomi gitu ya. Betul, mengayomi, bukan hanya bisa kayak nyuruh, kamu bantu Iya. ini, kamu bantu itu. Nah, ketiga itulah yang menurut saya menjadi kunci kesuksesan dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi sih, itu menjadi tolak ukur tertinggi bagaimana perusahaan bisa dikatakan sukses atau tidak. Wah, Seperti itu. keren banget. Gimana kalau menurut Mbak Sabil sendiri nih? Oke, mungkin aku juga setuju gitu ya sama Mas Muiz tentang tiga aspek tadi, gimana sih mereka ini bisa menjadi kunci utama gitu dalam keberhasilan organisasi dalam menghadapi krisis gitu. Sebagaimana yang kita tahu kan, krisis itu satu kadang munculnya tiba-tiba gitu ya, apalagi kalau dari eksternal gitu. Misalnya tiba-tiba ada gosip atau tiba-tiba ada rumor-rumor jelek tentang organisasi, maka kan itu mendadak gitu ya. Tapi kedua juga kadang krisis itu dimulai dari hal-hal yang ibaratnya itu udah masalah-masalah kecil yang tertimbun kemudian bisa berpotensi menjadi krisis. Nah, ketika organisasi ini udah punya budaya yang baik, organisasi ini udah punya sistem yang baik juga, komunikasinya efektif, dan juga pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, maka sebenarnya krisis ini dihadapi dengan tadi ya tiga aspek tersebut baik dalam menghadapi krisis, maka ya krisis ini justru akan menjadi penguat organisasi tersebut gitu. Krisis ini justru akan menjadi berdampak baik buat organisasi gitu, ketika memang fondasi organisasinya sudah kuat. Jadi pelajaran gitu buat kedepannya gitu ya? Betul. Oke. Ngomong-ngomong soal krisis nih. Nah, selaku pakar komunikasi yang udah bergeliat di bidang komunikasi organisasi nih, kira-kira jenis krisis dalam organisasi itu ada apa aja sih? Oke. Gitu. Mungkin bisa dari Mbak Sabil dulu. Oke, tadi jenis-jenis krisis gitu ya. Mungkin aku pengen jelasin dulu gitu ya sebelum nanti ke jenis-jenis krisis.
aku pengen jelasin dulu tentang tahapan krisis gitu. Nah, banyak teori gitu, banyak juga pakar-pakar yang menyebutkan banyak tahapan krisis, tapi mungkin yang paling simpel yang bisa aku jelasin di sini adalah ada 3 gitu tahapan krisis. Pertama ada pre-krisis, yang kedua ada krisis, dan ketiga adalah resolusi dari krisis gitu. Nah, untuk pre-krisis ini adalah tahapan dimana krisis itu baru baru mulai tercium baunya gitu ya, kayak masalah-masalahnya baru muncul ke permukaan kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua ketika udah masuk ke tahap kedua ini, tahap krisis, atau ini tuh adalah tahap yang kayak puncaknya gitu ya, kayak masalahnya udah semakin besar, udah organisasi di tahap kedua ini tuh udah harus gercep gitu dalam menangani si krisis ini. Dan baru ketiga itu tahap resolusi krisis gitu, atau dimana krisisnya udah mulai mereda, udah mulai ada dari organisasi sendiri ada tahapan-tahapan untuk memperbaiki atau menyelesaikan krisis tersebut, jadi udah masuk ke resolusi kayak gitu sih. Nah, yang perlu organisasi ini waspadai gitu ya adalah, karena tadi mungkin sempat aku mention juga bahwa organisasi itu krisis itu kadang berawal dari konflik-konflik kecil yang menumpuk gitu kemudian jadi krisis. Maka sangat penting gitu untuk organisasi itu alangkah baiknya punya tim penanganan krisis. Biasanya mungkin job desk ini dipegang oleh tim humas gitu ya, atau PR dari suatu organisasi. Maka tim ini kan akan lebih fokus gitu dalam melakukan penanganan krisis. Dan juga alangkah baiknya dari 3 tahapan krisis ini, organisasi itu udah mulai bergerak menyelesaikan atau menginikan krisis itu dari tahap pertama, dari pre-krisis ini kalau bisa udah mulai udah mulai ada langkah-langkah gitu. Ibaratnya contohlah krisis, bisa kita contoh ambil perusahaan farmasi gitu ya. Terus ada rumor-rumor dari luar bahwa ada obat kadaluarsa yang menyebabkan keracunan, misalnya satu sekolah gitu ya, keracunan karena meminum obat dari farmasi tersebut. Maka dari sebelum berita ini semakin menyebar, seluruh Indonesia tahu gitu, dari tim penanganan krisis dan organisasi ini udah mulai bergerak dengan melakukan misalnya pemeriksaan kepada kepada para siswa-siswa yang tadi keracunan, terus dilakukan recheck dari alur distribusinya, apakah itu benar obat-obatan dari perusahaan tersebut atau jangan-jangan dari kompetitor yang emang ingin jahat gitu sama si organisasi perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi gitu. Jadi sangat diutamakan untuk menyelesaikan krisis itu dari tahap pre-krisis dulu gitu, sebelum nanti ke krisis. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari pengalaman Mas Mui sendiri nih, selama ini bentuk-bentuk atau jenis-jenis krisis apa yang pernah ditemukan di lapangan gitu? Oke. Sejatinya bentuk atau krisis atau goals-nya krisis, adanya suatu krisis adalah untuk penurunan citra reputasi kan. Adanya suatu krisis itu berdampaknya ke citra reputasi perusahaan atau organisasi. Nah, kalau saya dapatkan dari penelitian terdahulu, krisis adalah sebuah puncak permasalahan dari sebuah organisasi. Jadi sebelumnya tadi udah dijelaskan ada pra-krisis dan sebagainya. Nah, sebenarnya sebelum terjadi sebuah krisis itu memang kita bisa identifikasi dari organisasi internal dari karyawan, karena memang tanpa kita sadari ya mungkin ya permasalahan yang terjadi besar itu biasanya juga dari internal. Kayak misal kita ambil dari yang farmasi tadi, ada kebocoran bahan-bahan kimia misalnya ya, ini misal. Nah, itu kan seharusnya kan dari internalnya dulu. Kenapa kok bisa terjadi ini? Bagian tim ini apakah ada keteledoran atau apa? Nah, itu akhirnya lah dibentuknya tim krisis. Nah, dari disitulah pembentukan tim krisis ini yang akhirnya dapat memperbaiki citra reputasi perusahaan. Nah, jadi kalau dari saya sendiri, saya sepakat dengan Mbak Sabil bahwasannya tahapan-tahapan tadi mulai dari pra-krisis hingga menuju resolution ya, setelah krisis, untuk pengulangan atau pembentukan citra baru itu sebelum atau mulai dari pra-krisis itu sudah diperbaiki citra reputasinya, mulai dari pembentukan tim tahap tanggap krisis hingga pembentukan kembali citra positif perusahaan. Nah, kalau dari bentuk-bentuknya sih menurut saya pribadi ya kurang ada spesifikasinya ya. Intinya tujuannya adalah krisis sendiri itu bertujuan untuk
bukan bertujuan, lebih ke berdampak ke citra negatif perusahaan. Nah, untuk menghilangkan citra negatif perusahaan, yaitu tadi ada beberapa komponen atau beberapa aspek yang harus kita tanggap. Makanya kalau sekarang itu ada tim public relation dan juga ada mata kuliah communication organizational. Jadi itu mempelajari bagaimana caranya kita menghadapi sebuah krisis organisasi, bagaimana kita mempelajari mengatasi sebuah permasalahan. Nah, itu ada stepnya sendiri-sendiri gitu, dan nggak bisa yang semena-mena. Tadi benar bahwa ada beberapa tipe kepemimpinan juga, ada yang otoriter, yang keputusan harus diambil secara cepat. Ya udah, kita harus menerapkan kepemimpinan gaya yang otoriter. Kalau yang 4 goal itu ada directive leadership. Jadi Tergantung jenis krisisnya gitu ya. betul, tergantung krisisnya. Krisisnya perlu ditanggapi secara cepat atau perlu brainstorming atau diskusi kepada anggota. Karena ada beberapa krisis yang perlu penanganan cepat. Karena ini beritanya sudah menyebar kemana-mana. Jadi di hari itu juga tim penanganan krisis harus berdiskusi dan juga harus memutuskan. Karena kalau tidak, nantinya informasi yang bakal makin memparah gitu ya. betul, bakal makin memparah. Tapi ini juga bakal menjadi yang fatal jika itu langsung diputuskan tanpa memikirkan aspek-aspek lain. Makanya kalau di komunikasi organisasi ada otoriter sama demokratis. Jadi itu kita harus tahu dulu nih situasi kondisi seperti apa yang perlu kita implementasikan. Jadi sebelum memutuskan ini kita harus mempertimbangkan ya strategi mana yang harus dipakai. Betul. Oke. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira strategi apa aja sih yang bisa digunakan oleh sebuah leader atau organisasi untuk menyelesaikan sebuah krisis itu sendiri gitu. Mungkin bisa dari Mas Muis sendiri, Mas Muis dulu. Oke, kalau strategi ya. Kalau strategi ini jujur balik ke kepemimpinannya masing-masing. Oh iya. Kalau strategi itu bagaimana pemimpin, karena pemimpin itu kan sebagai garda terdepan. Diibaratkan kalau di buku-buku ya, kalau dalam kita berlayar, pemimpin adalah yang menahkodai. Nahkoda bener ya? Iya, Betul. Jadi pemimpin kan sejujurnya tidak tahu ke depannya tuh kayak gimana. Tapi setidaknya pemimpin tuh yang mengarahkan, oh nantinya kita belok ke sini loh. Oh ternyata nantinya kita harus ke sini loh. Jadi nahkoda itu kan menjadi peran krusial. Kalau misal nahkodanya nggak ada, ya udah kapalnya kan entah itu berhenti di tengah-tengah, tenggelam atau nggak jalan. Gitu kan? Jadi pada dasarnya pemimpin itu sendiri yang pada akhirnya memutuskan strategi atau perencanaan yang bagus. Yang kita tahu sendiri bahwa kita juga saya pribadi sempat membedakan mana sih gaya kepemimpinan yang paling bagus, mana sih gaya kepemimpinan yang paling efektif. Ternyata nggak ada. Dalam artian tidak ada gaya atau tidak ada pilihan strategi yang dapat diadopsi kepemimpinan itu sendiri. Dalam artian ya udah balik lagi tergantung situasi atau kondisi krisis itu sendiri. Kalau krisis itu butuh strategi penanganan yang cepat, ya udah kita menyalakan otoriter. Tapi kalau misal yang butuh, oh ternyata krisisnya ini masih bisa loh kita diskusi untuk program-program yang sekiranya memperbaiki citra reputasi. Kan ada sekarang corporate social responsibility dan sebagainya. Nah itu yang bisa memperbaiki citra perusahaan kan. Dan di penelitian terdahulu juga ada penelitian. Boleh deh kalau misal mau teman-teman cek di Google, ada penelitian yang menunjukkan kalau antara otoriter dan demokratis itu mana sih yang paling efektif. Ternyata dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada. Jadi otoriter juga bisa bagus, demokratis juga bisa bagus. Tapi otoriter juga bisa buruk, demokratis juga bisa buruk. Kayak gini, misalnya kita terlalu friendly kepada anggota, akhirnya anggota tidak bisa menghargai kita. Tapi ada momen-momen tertentu. Terlalu santai-santai gitu. Betul. Jadi kayak ngerjainnya jadi, yalah bos itu cuma teman partner gue lah gitu. Itu kan nggak efektif kan. Tapi ada beberapa yang menerapkan, oh oke, di momen ini aku harus tegas, otoriter. Aku harus memerintah karyawan seperti ini dengan dasar ini. Nah, ada dasarnya dari regulasi itu sendiri. Tapi ada momen tertentu. Oke, aku harus lebih bonding. Ketika aku liburan staycation sama karyawan, aku harus lebih pendekatan. Biar aku tahu nih. Lebih down to earth gitu ya. Betul. Aku tahu nih, oh ternyata organisasiku, anggotaku lebih butuh ini nih. Kayak gitu. Jadi di situ kita akhirnya bisa menilai, oh ternyata ya dari ini tuh perlu ditingkatkan di bagian ini.
oh akhirnya perlu dievaluasi bagian ini. Akhirnya kita bisa menilai, oh sejauh mana sih prosentase kita keberhasilan perusahaan atau kepemimpinan kita, gitu sih. Kalau menurut Mbak Sabil sendiri gimana nih perspektifnya terkait strategi penanganan krisis? Oke, mungkin secara umum gitu ya, ada 2 strategi. Satu adalah strategi untuk tadi mungkin Mas Muiz juga sempat mention adalah strategi ke internalnya dulu. Gimana kan pasti ketika ada suatu isu gitu ya, contohnya mungkin tadi kita masih pakai kasus yang sama gitu ya, perusahaan farmasi. Ketika ada berita obat tersebut dari perusahaan farmasi tersebut meracuni gitu ya, pasti karyawan organisasi tersebut kayak aduh kayak jadi waspada sendiri, jadi takut sendiri. Betul. Dan sebagainya gitu kan. Nah maka penanganan krisis juga bukan pertama, salah satunya yang internal tadi adalah gimana kita bisa memberikan pemahaman gitu ya kepada internal organisasi bahwa kita organisasi sedang bekerja kok gitu untuk menyelesaikan masa ini. Jadi jangan panik atau jangan malah ikut-ikutan gitu jadi provokasi atau malah panic attack atau sebagai gitu ya, membuat semakin ricuh kayak gitu. Nah itu dari sisi internal. Dari sisi eksternalnya juga kita harus bisa bukan menguasai, lebih ke menenangkan publik juga gitu. Menyampaikan permohonan maaf ya, dulu kali ya. Pertama pasti menyampaikan permohonan maaf gitu ketika atas kegaduhan yang terjadi gitu. Dan juga itu bisa lewat biasa press conference dan sebagainya gitu. Dan yang eksternal ini yang harus juga tepat gitu waktu penyampaiannya kapan gitu. Jadi jangan terlalu awal ketika misalnya sebenarnya beritanya belum semenyebar itu gitu, tapi kita udah bikin press conference yang justru bikin banyak orang jadi semakin tahu gitu, malah semakin tersebar gitu. Kan kita bisa menyelesaikannya dulu gitu, kita riset dulu gitu penyebabnya apa nih krisis gitu, mulainya dari mana sih berita hoaxnya gitu misalnya. Nah yang kedua adalah tapi ketika memang udah mulai menyebar gitu ya beritanya ke masyarakat, nah jangan tunggu sampai benar-benar semua orang tahu, benar-benar sampai heboh gitu baru kita bikin press conference atau baru kita bikin klarifikasi. Nah itu juga jangan banget kayak gitu, karena lamanya waktu gitu masyarakat tuh bakal menilai kita kayak apa nih perusahaannya ini diem baik, kurang tanggap, udah amat ya apa jangan-jangan emang bener jadi dia gak punya alasan buat ngelak gitu. Nah nanti masyarakat udah terlanjur berpikir negatif kayak gitu, kita baru press conference kan kayak agak udah telat gitu ya. Gitu sih. Jadi itu dari strategi internal dan juga strategi eksternal yang pastinya butuh pertimbangan gitu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan strategi-strategi tersebut gitu, disesuaikan dengan ya kondisinya gitu. Tapi jujur ya Mas Mahrus ya, kalau dari Mbak Sabil juga, kalau dari saya pribadi ya, krisis itu nggak bisa kita nilai positif atau negatif. Kalau menurut Mas Mahrus, adanya sebuah krisis itu menjadi poin positif atau negatif atau gimana? Oh, kalau menurut saya sendiri sih krisis itu bisa menjadi, mungkin kalau negatif mungkin bisa berpengaruh buruk terhadap kalau misalnya sales perusahaan atau kayak pengaruh terhadap PHK gitu ya. Kalau positifnya mungkin bisa jadi kayak pelajaran atau kayak mendewasakan organisasi atau perusahaan itu sendiri gitu. Iya betul. Jadi benar apa yang dikatakan. Jadi jangan seakan-akan dengan adanya sebuah krisis kita makin panik, makin down, akhirnya dari perusahaan itu sendiri makin turun, tidak ada budaya bagus di organisasinya. Jadi semuanya makin gitu ya. Iya, semakin monoton, stagnan gitu, nggak berkembang. Nah, kalau dari perspektif saya sendiri, adanya sebuah krisis itu juga bisa berdampak di positif juga. Kita bisa mengevaluasi. Kita bisa, oh ternyata kemarin aku kayak gini loh kepemimpinannya, berarti kedepannya aku harus kayak gini. Jadi ada kalanya kita itu nggak mengambil sesuatu sudut pandang dari hal negatif saja, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misal di sebuah organisasi atau kepemimpinannya itu ada sebuah krisis, jangan panik dulu. Siapa tahu itu yang dapat meningkatkan budaya perusahaan yang lebih positif. Dan krisis ini tidak terjadi di sebuah perusahaan saja. Teman-teman sendiri juga nantinya juga ada kemungkinan terjadi sebuah krisis. Kalau kita lihat flashback, personal, betul. Kalau kita flashback ya di tokoh-tokoh politik. Misal kalau kita lihat ada tokoh politik A menyampaikan sesuatu masyarakat tidak terima, itu juga bisa disampaikan ke krisis. Dan akhir-akhir ini ada sebuah majelis yang tokoh publik, majelis kalian semua tahu lah ya. Terus akhirnya orang yang disampaikan atau bahasanya ya, orang yang
di Mewakili. iya yang disampaikan, aku gak enak ngomongnya, kayak bahasa kasarnya itu kayak orang yang Dihujat. bukan dihujat, kayak disampaikan kata Oh iya, kasar, itu orang atau masyarakat netizen gak terima, akhirnya tokoh masyarakat tersebut yang menjadi krisis Betul. turun dari jabatan, dia yang mengundurkan diri, Ya. terus akhirnya perlu penanganan memperbaiki citra reputasi mulai dari awal, dan itu yang bisa dikatakan krisis juga. Jadi intinya adalah krisis tidak hanya dari perusahaan maupun organisasi. Jadi buat teman-teman, alangkah baiknya kita mempersiapkan. Makanya dari sekarang sudah ada namanya personal branding yang bagus, citra positif. Nah, setidaknya dari situ kita bisa meminimalisir adanya sebuah krisis. Siapa tahu nih ya, orang-orang yang nonton di YouTube kita atau di YouTube Bincang Komunikasi ini tidak di perusahaan atau organisasi saja, dari personal juga ada, yang ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi untuk berhati-hati, untuk berwaspada, dan untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi seperti itu. Kalau dari perspektif Mbak Sabi? Betul sih. Memang namanya krisis tadi ya. Kayaknya juga tokoh publik tersebut dia gak tahu bahwa bercandaan dia tersebut gitu ya akan berdampak menjadi, ke krisis. Iya, akan menjadi tiba-tiba menjadi krisis yang cukup besar. Dia besar banget gitu. Bahkan itu juga dibahas dalam pakar-pakar public relation, pakar-pakar organisasi juga yang didiskusikan. Ya, emang susah sih kalau misal kita memperbaiki citra yang sudah buruk, ya artinya gini, kita harus memperbaiki atau memulai dari awal untuk membersihkan nama-nama yang kotor itu tadi menjadi perspektif yang bagus di masyarakat. Oke, terima kasih Mas Muiz dan Mbak Sabil atas penjelasannya tadi. Sangat keren, sangat insightful, sangat mendetail, sangat menggambarkan mereka berdua sebagai pakar komunikasi yang sangat profesional gitu ya. Nah, sebelum kita ke closing statement nih, saya ada satu pertanyaan sendiri. Mungkin ada nggak sih contoh studi kasus di Indonesia di mana suatu organisasi atau perusahaan ini menghandle sebuah krisis itu sangat bagus dan sangat successful, berhasil, dan outcome-nya sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Muiz dulu gitu. Oke, menarik ya ini membahas sebuah perusahaan yang berhasil menyelesaikan krisis. Kalau dari saya tadi udah disebutin, pertama ada farmasi. Farmasi itu kalau kita lihat berapa kali dia mengalami krisis. Ada yang obat yang buat diare, obat yang diminum itu dapat membuat diare, bahkan dapat penyakit jantung. Itu banyak sekali berita-berita seperti itu. Tapi Kimia Farma sampai sekarang masih ada dan juga masih bertahan. Nah, itu yang bisa disampaikan bahwa krisis itu bisa bertahan hingga saat ini, juga memerankan mulai dari public relation, tim kehumasan, dan juga bagaimana leader itu mempengaruhi karyawannya, memotivasi karyawannya agar sebuah krisis itu bisa diatasi dengan baik. Nah, selain dari farmasi ada juga Lion Air. Kita banyak sekali loh di media sosial berita-berita gitu. Bukan hanya kecelakaan, dari AC yang mengeluarkan asap itu pun di-share ke media sosial, iseng-iseng ya kalau kita naik pesawat. Lion Air sekarang AC-nya banyak asapnya. Itu juga sudah mulai. Apalagi zaman sekarang netizen udah gatel gitu ya, dikit-dikit viralin, dikit-dikit Betul. viralin gitu ya. Nah, itu akhirnya nambah job bagi PR maupun betul. pemimpin yang akhirnya harus lebih memantau dan juga meng-cross check lapangan ya. Dalam artian Lion Air itu tadi sendiri akhirnya sampai sekarang masih bertahan. Masih banyak yang menggunakan transportasi pesawat itu tadi, transportasi udara untuk menjelajah atau trip ke berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan krisis yang berhasil. Mulai dari Kimia Farma, Lion Air, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan lain yang sekiranya itu bisa mengatasi permasalahan dengan sangat baik. Nah, intinya kata keberhasilan dari sebuah krisis itu tersendiri adalah perusahaan itu masih tetap eksis, tetap bertahan meskipun adanya sebuah krisis. Bagusnya lagi, dengan adanya krisis tersebut, perusahaan itu sendiri dapat membangun citra baru atau citra positif baru yang pada akhirnya perspektif masyarakat berubah. Oh, ternyata sekarang udah bagus loh pelayanannya. Oh, ternyata sekarang obatnya anak saya sekali minum sembuh loh. Jadi kayak ada hal-hal baru yang sekiranya orang tuh tumbuhkan. Makanya kalau dalam konteks
public relation sendiri itu dalam penanganan krisis itu sebuah organisasi butuh CSR, corporate social responsibility, untuk membentuk citra positif ke masyarakat, mulai dari tidak hanya membagikan sembako tapi membangun atau adanya beasiswa perusahaan yang diuntungkan yang diperuntukkan untuk masyarakat setempat dan sebagainya. Gitu sih. Wah, menarik ya. Nah, kalau dari Mbak Sabi sendiri, sepengalaman Mbak, ada nggak sih satu contoh studi kasus di Indonesia di mana perusahaan atau organisasi ini menghandle kasusnya dengan sangat baik gitu? Kayaknya kalau Mbak Sabi ini 5 deh. Oh, Aduh, nanti jadi berjam-jam ya kalau saya ceritain 5 gitu. Oke. Mungkin satu aja yang paling saya ingat adalah sebenarnya mungkin saya gak akan sebut ini siapa gitu, tapi ini sebuah rumah sakit di Malang gitu. Dimana waktu kemunculan rumah sakit ini tuh, yang pasti mungkin bukan cuma rumah sakit gitu ya, pembangunan apapun yang skalanya cukup gede kan pasti akan menimbulkan mungkin sedikit banyak protes gitu ya dari warga sekitar gitu. Kayaknya saya tahu deh. Ya, of course. Mungkin Suis juga tahu gitu ya. Nah, waktu itu pun begitu pun dengan pembangunan atau kemunculan rumah sakit di Malang ini, yang mana memunculkan gitu protes dari masyarakat sekitar gitu atas pembangunan yang terjadi. Nah, ibaratnya kan ini kalau dibiarkan akan menjadi krisis gitu ya. Atau mungkin sebenarnya ini udah mulai krisis juga gitu waktu itu. Gimana kan namanya ada suatu pelayanan publik baru, tentunya target marketnya kan sebenarnya masyarakat sekitar gitu ya. Ketika tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar atau mendapatkan protes, maka sebenarnya akan takutnya berdampak negatif ke depannya gitu. Nah, karena itu akhirnya untuk menangani krisis tersebut, rumah sakit ini melakukan banyak gitu ya strategi-strategi seperti pertama melakukan sesi hearing gitu ya dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakatnya gimana, pendapat masyarakatnya gimana kayak gitu, dan keluhan-keluhan masyarakat juga didengarkan di situ di sesi tersebut. Lalu kemudian juga mereka mengadakan seperti medical check up gratis untuk masyarakat sekitarnya gitu ya, sebagai bentuk sebagai bentuk penanganan krisis tersebut gitu. Dan juga banyak hal-hal yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut gitu kepada masyarakat sekitar tersebut gitu, sebagai bentuk tadi tanggung jawab sosial. Luar biasa. Mungkin dari dua narsum kita ini tadi dari perspektif perusahaan ya. Mungkin kalau saya sendiri, saya keinget dulu ada artis inisial L yang menghadapi krisis personal juga yang itu sangat berdampak pada branding dia sebagai artis, dan itu cukup parah krisisnya. Tapi hingga saat ini nama dia masih besar gitu, masih sering diundang ke acara-acara TV, masih diundang ke casting-casting film, dan itu saya sangat mengapresiasi ya sama tim manajemen PR atau krisisnya yang bisa menghandle krisis yang sangat besar, yang sangat parah itu, yang sehingga saat ini masih bisa bertahan nama atau brandingnya gitu. Betul. Gitu mungkin. Wah, nggak terasa ya udah cukup lama berjalan diskusi kita kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri acara kita kali ini, ada nggak closing statement dari Mas Muiz atau Mbak Sabil gitu? Mungkin dari Mbak Sabil dulu gitu. Oke, mungkin kalau dari aku, namanya organisasi ada 4 syarat. Pertama, dia ada sekelompok orang. Kedua, dia ada tujuan bersama. Ketiga dia ada kepemimpinan, dan keempat dia ada sistem. Nah, untuk mencapai tujuannya, untuk membangun sistemnya, untuk juga gimana mengefektifkan hubungan antar seorang pemimpin dan sekumpulan orang anggotanya ini, diperlukan komunikasi. Jadi betapa pentingnya komunikasi efektif di sebuah organisasi, yang pastinya komunikasi itu harus selalu diusahakan gitu ya teman-teman. Jadi harus selalu diusahakan agar bisa efektif, dan juga bisa membawa organisasi itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi anggotanya, dan juga bisa menjadi tempat bertumbuh yang membuat anggotanya bisa ikut andil dalam dalam pencapaian goals dari organisasi tersebut. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari Mas Muiz sendiri gimana nih closing statement untuk acara kita hari ini? Oke, closing statement. Padahal saya kira masih pembuka loh ini. Oh. Udah closing statement. Iya, Oke, kalau closing statement ini, kalau dari saya, komunikasi, yang namanya komunikasi itu menjadi peran krusial. Apapun, tidak hanya di organisasi, baik personal maupun organisasi maupun perusahaan.
dari jajaran anggota terus ke pemimpinan itu harus saling terintegrasi. Jadi apa yang disampaikan pemimpin harus didengar sampai anggota. Apa yang dikeluh kesahkan anggota harus didengar oleh pemimpin. Jadi dari hal tersebut akhirnya kita bisa saling mengevaluasi, bisa saling keterbukaan, bisa saling memberikan cara yang terbaik agar perusahaan atau organisasi itu sendiri itu bisa semakin berkembang. Jadi kalau dari saya sendiri, kita tidak mungkin bisa tanpa krisis atau tanpa sebuah permasalahan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Sedikit banyak pasti ada permasalahan yang muncul yang siapa tahu berkemungkinan menjadi sebuah krisis. Nah, untuk tidak terjadi sebuah krisis, alangkah baiknya mulai dari saat ini sudah ada tim khusus untuk manajemen krisis. Leader juga harus bisa mengupayakan, memikirkan strategi atau menentukan gaya kepemimpinan yang bisa disesuaikan situasi dan kondisi untuk meminimalisir dan untuk mensukseskan meminimalisir hal yang tidak diinginkan untuk mensukseskan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan jangan sampai tim krisis ini tuh tidak tanggap, yang artinya sudah ada tim krisis, kalau misal ada permasalahan sekecil apapun meskipun dari internal harus cepat-cepat diselesaikan agar masyarakat internal apalagi netizen di media sosial itu sangat tajam mulutnya ya daripada Apalagi sekarang cepet ketemu langsung gitu ya. cepet banget gitu ya. Cepet menyebar. Jadi untuk sebagai pesan buat teman-teman atau buat tim yang sedang ada di sebuah organisasi, ada di sebuah perusahaan, kita harus tanggap satu sama lain. Kita harus membangun citra positif bagi perusahaan kita, organisasi kita agar tidak menjadi permasalahan atau yang disampaikan krisis organisasi ataupun krisis perusahaan. Itu semangat buat teman-teman. Jangan mikir krisis itu hal yang negatif saja. Pikir bahwa adanya krisis menjadi evaluasi untuk meningkatkan dan juga untuk memperbaiki internal kita sendiri, internal perusahaan maupun organisasi. Oke, terima kasih atas closing statement dari Mas Muiz dan Mbak Sabil. Terima kasih juga atas untuk memberikan kesempatan di tengah-tengah kesibukan ini untuk datang ke acara kita, untuk memberikan knowledge, untuk memberikan wawasan dan pengalaman mereka selalu pakar komunikasi untuk dalam obrolan kita kali ini terkait leadership organization gitu. Terima kasih banyak untuk Mas Mahrus ya dan juga Bincang Komunikasi. Undang kita lagi. Oke, mungkin sekian dari episode Bincang Komunikasi kita kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya selaku Mahrus mengundurkan diri. Sampai jumpa.